Tugas saya di sini ialah instalasi WordPress menggunakan Docker Desktop untuk tugas akhir semester. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanafi dari golongan C Teknik Komputer dengan NIM E322111602. Nah, pada instalasi WordPress di sini saya menggunakan Docker Desktop sebagai platform open source yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Nah, pada Docker Desktop menyediakan antarmuka grafis yang mudah digunakan untuk mengelola kontainer Docker dan lingkungan pengembangan. Nah, Docker Desktop pengguna dapat membuat dan menjalankan kontainer dengan cepat tanpa perlu berurusan dengan pengaturan yang rumit. Nah, kenapa di sini saya menggunakan Docker Desktop sebagai instalasi WordPress? Karena terdapat beberapa fitur penting dari Docker Desktop. Nah, yang pertama, pengelolaan kontainer. Nah, jadi memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola kontainer dengan mudah. Nah, pengguna untuk menginstalasi aplikasi dengan dependensinya sehingga memudahkan pengembangan dan penyebaran aplikasi. Nah, yang kedua juga ada multi kontainer. Jadi bisa menggunakan banyak-banyak kontainer. Dan juga disediakan jaringan dan penyimpanan, menyediakan alat untuk mengonfigurasi jaringan dan penyimpanan bagi kontainer Docker. Nah, yang keempat, integrasi sistem dan operasi. Nah, dengan yang kelima juga ada pengembangan yang terpadu yang menyediakan pengalaman pengembangan terpadu dengan mendukung integrasi dan alat pengembangan populer seperti Visual Studio Code. Pengguna dapat menggunakan aplikasi dalam kontainer dan menjalankan mereka secara lokal. Nah, jadi Docker Desktop telah menjadi salah satu alat yang sangat populer di kalangan pengembangan dan operator sistem karena memudahkan proses pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi dengan menggunakan kontainer. Nah, pada tugas kali ini saya menggunakan Docker Compose.yml. Jadi menyiapkan file terlebih dahulu dengan konfigurasinya, dengan menyiapkan itu terlebih dahulu dan menginstalasinya dengan menggunakan CMD. Nah, dengan menggunakan CMD dengan masuk dengan direktori yang disimpan pada file YML tersebut dengan menggunakan perintah cd dan nama direktori. Nah, ketika sudah masuk dalam direktori tersebut, nanti kita menggunakan perintah docker compose.yml upminde. Nah, jadi kita hanya menunggu sampai konfigurasi itu selesai, instalasi itu selesai, sampai pada Docker Desktop sudah tersedia beberapa kontainer, yaitu phpMyAdmin dan juga WordPress sendiri. Nah, bisa kita lihat berikut adalah tampilan My WordPress saya yang sudah dibuat dengan cara kalau kita ingin mengakses pada WordPress, kita hanya tinggal mengetik localhost 8000. Jadi pada WordPress saya kali ini menggunakan topik seputar Jember, yaitu seperti berita-berita untuk daerah Jember saja. Nah, di sini ada Jember. Ya, Jember itu sekilas tentang profil kota Jember. Dan juga ada di bawahnya juga ada konten yang yaitu satu berita. Nah, pada saat itu saya menginput satu berita saja. Nah, ini seperti contoh beritanya, diduga sebar hoax tentang Gibran di WhatsApp yang berita yang berada di Jember. Nah, ketika klik di beritanya maka akan muncul berita. Saya mengambil dari jemberkompas.com. Nah, pada halaman di bawah ini terdapat sebuah kolom komen yang nanti kita sebagai user atau pengunjung, kita bisa mengkomen berita yang ada di atas tersebut dengan tanggapan kita sendiri. Nah, halaman komen ini juga secara otomatis terupdate
nanti tersimpan pada database yang menggunakan MySQL. Nah, nanti kita bisa ceknya di PHP MyAdmin. Di belakang nanti kita cek menggunakan PHP MyAdmin. Nah, di situ saya menggunakan contoh sebagai komen pada berita tersebut. Post komen. Nah, setelah kita post komen, maka secara otomatis komen tersebut akan muncul di atas sana. Jadi seakan-akan kita berkomentar dengan menggunakan data diri kita sendiri. Apakah ada tindak lanjut dengan kasus ini? Nah, pada komen tersebut secara otomatis akan tersimpan pada database MySQL pada volume WP komen. Kita tinggal refresh dan maka akan secara otomatis tersimpan dengan komen tersebut. Karena WordPress tersebut sudah dikonfigurasi dengan menggunakan PHP MyAdmin MySQL. Nah, pada halaman ini kita sebagai WordPress admin, jadi kita menggunakan localhost 8000 WP admin. Nah, jadi kita di sini bisa mengedit, menambah post dan juga mengedit tampilan dari web kita sendiri. Nah, komen itu juga masuk pada WordPress admin. Nah, jadi kita bisa mengetahui siapa yang komen pada postingan kita. Nah, pada tombol di atas ya tombol post. Jadi kita bisa menggunakan itu tersebut, bisa melihat postingan-postingan kita. Nah, di situ saya mengupload post, title, terus home, about us, dan juga berita yang berada di web seputar Jember tadi. Nah, jadi ketika kita ingin menambah post atau berita, kita juga bisa menggunakan tanda new di atas dan juga post. Klik, lalu kita tunggu. Maka akan muncul halaman pada menambah post baru pada WordPress. Nah, di sini kita bisa menambahkan title. Kita kasih title, judul, berita. Kita akan post. Nah, pada tombol plus di bawah tersebut kita bisa menambahkan beberapa paragraf, image, group, dan juga kolom atau heading. Nah, jadi WordPress di sini menyediakan beberapa icon tersebut. Nah, jadi untuk kita lebih memudahkan untuk mengepost konten-konten kita pada web yang akan kita buat nantinya. Nah, pada di sini saya menggunakan contoh paragraf yang nanti akan dipost. Nah, setelah muncul tanda pojok di bawah tersebut, berarti postingan kita sudah selesai ngepostnya. Nah, jadi kita tinggal mengeceknya pada situs kita. Kita tinggal reload. Maka postingan kita akan muncul di bawah relate news, judul berita yang kita akan post. Nah, postingan tadi yang kita posting sudah otomatis sudah berada di web kita sendiri. Nah, setelah kita klik,
maka akan muncul judul berita yang kita akan post, dan dengan contoh paragraf yang sama ada kolom komen juga. Nah, pada halaman ini kita juga bisa menghapus postingan kita dengan menggunakan icon text press yang berada di bawah postingan kita. Nah, jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, maka akan secara otomatis terhapus pada postingan kita. Nah, dan kita juga bisa ngasih tema pada web kita. Nah, di sini saya menggunakan Chromeblog untuk menggunakan tema yang untuk memperindah, mempercantik tampilan web kita sendiri. Nah, di situ WordPress sudah menyediakannya. Nah, di sini alasan saya menggunakan Docker Desktop ialah dalam rangka pengembangan dan pengelolaan situs WordPress. Docker Desktop menyediakan lingkungan yang terisolasi, portabilitas, skalabilitas, dan kemudahan dalam kolaborasi. Nah, ini membuat pengguna Docker Desktop menjadi pilihan yang populer di kalangan pengembangan WordPress. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.